Mereka menuruni kaki gunung kidul dalam hening. Hanya suara ranting patah dan hembusan angin yang menemani. 6 orang berpakaian serba hitam yang membawa Dani. Terlihat seperti rombongan dari dunia lain. Wajah mereka tertutup kain hitam tipis. Hanya memperlihatkan sorot mata yang kosong, tapi menusuk. Dani masih belum bisa bicara. Setiap kali mencoba menggerakkan lidah, rasa nyeri menjalar hingga ke tengkuk. Seolah lidah itu ditambat dengan rantai tak kasat mata. Langit gelap, walau belum malam. Kabut mulai turun dari lereng gunung, membentuk bayangan-bayangan samar yang tampak bergerak sendiri. Dani tahu, itu bukan hanya kabut biasa. Sejak ia sadar di bawah laut, penglihatannya berubah. Ia bisa melihat hal-hal yang seharusnya tak terlihat manusia. Ada makhluk-makhluk kecil berlari di antara semak. Memiliki wajah manusia tua tapi tubuh seperti monyet. Membawa kendi-kendi kecil berisi darah. Mereka melirik Dani sambil mencibir, seolah menertawakan nasibnya. Rombongan berhenti di depan sebuah gua tersembunyi. Mulutnya sempit dan ditutupi tanaman liar. Salah satu dari mereka memukul gong kecil dari tembaga. Dan perlahan, dinding batu membuka ke samping. Seperti rahang seekor makhluk raksasa yang lapar. Dari dalam gua, muncul udara dingin yang menyengat. Membawa bau amis darah dan bunga layu. Mereka masuk satu persatu, membawa Dani yang masih tak bisa melawan. Di dalam gua, dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan kuno yang bergerak. Ya, lukisan itu hidup. Gambar wayang, raksasa, dan wanita bertaring tampak menoleh setiap kali rombongan lewat. Dani merasa langkah kakinya berat, seperti sedang berjalan menuju kuburan sendiri. Di ujung gua, mereka tiba di ruang bundar dengan sumur tua di tengahnya. Air sumur itu hitam, tapi bukan karena kotor. Seolah air itu bukan air, melainkan lubang tak berdasar. Di sekeliling sumur terdapat batu-batu besar dengan ukiran simbol-simbol kuno. Salah satu dari mereka, yang paling tinggi, mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Setiap ucapannya menggema dengan nada yang membuat telinga Dani berdarah. Tiba-tiba, dari dasar sumur muncul suara rintihan. Ratusan, mungkin ribuan. Tangisan bayi, jeritan wanita, dan tawa cekikikan yang tak beraturan. Dani merasakan seluruh tubuhnya ditarik ke arah sumur, meski ia masih diikat. Simbol di lengannya menyala, dan keris biru yang masih tergenggam dalam sakunya mulai berdenyut. Tiba-tiba, langit-langit gua retak dan dari celahnya turun sosok besar dengan tubuh menyerupai manusia, namun berkepala tengkorak kuda laut, matanya merah menyala. Makhluk itu bersuara berat dan berbicara dalam bahasa yang membuat gigi Dani ngilu. Penerus darah pertama. Jalan belum selesai. Kau harus membuka gerbang ketiga. Sosok itu melayang mendekat, menempelkan cakar hitamnya ke dada Dani. Dani meronta, tapi ikatan tak bisa dipatahkan. Dalam sekejap, Dani merasa tubuhnya terbelah dua, sebagian dirinya masih di sana, terikat, namun sebagian lain diseret masuk ke dalam air sumur. Ia kembali ke dasar laut, tapi bukan kerajaan yang ia kenal. Ini lebih dalam, lebih gelap. Tempat para pengkhianat laut dikurung. Sosok-sosok mengambang di dalam gelembung-gelembung besar. Masing-masing dalam keadaan menyiksa diri, mencabut mata, memotong lidah, atau menguliti wajah sendiri. Dani mendengar suara yang memanggilnya dari balik kegelapan. Kau belum siap.
Tapi waktunya habis. Laut dan darat tak bisa lagi dipisahkan. Jika kau gagal, maka darahmu akan jadi korban penutup. Seketika Dani kembali ke tubuhnya. Tapi kini matanya melihat lebih dari dunia nyata. Ia melihat seluruh gua itu seperti rahim dari makhluk purba. Batu-batu bergerak seperti daging, dan udara berdenyut seperti jantung. Dani menjerit, namun yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia, melainkan suara gelombang laut menghantam karang. Orang-orang berjubah hitam itu terhuyung. Sebagian menjerit dan menutup telinga. Salah satu dari mereka terbakar secara misterius, tubuhnya meleleh seperti lilin. Dani berdiri sendiri di tengah gua, tali ikatan putus tanpa disentuh. Ia mengangkat keris dan menunjukkannya ke arah sumur. Air sumur mendidih, dan dari dalamnya keluar sebuah tangan dengan kulit bersisik seperti ular laut. Tangan itu menggenggam sesuatu, pecahan cermin. Dani mengambil pecahan itu dan saat melihat pantulannya, ia melihat dirinya berubah menjadi makhluk lain. Setengah manusia, setengah laut. Tapi di belakang bayangan itu, ada sosok lain yang menatapnya. Seorang pria tua dengan mata penuh cahaya dan suara tenang. Kau adalah penyeimbang, tapi mereka ingin kau jadi penghancur. Pilih, atau akan dipilihkan. Bayangan itu menghilang. Dani memegang pecahan cermin erat-erat. Gua mulai runtuh. Batu-batu berjatuhan. Dani berlari keluar, membawa keris dan cermin. Diikuti oleh sisa dari rombongan hitam yang selamat. Mereka tidak bicara. Mereka hanya menunjuk ke arah selatan. Dani tahu kemana harus pergi. Ke laut. Ke pusat segalanya. Tapi sebelum itu, ia harus melewati satu tempat, desa kelahirannya. Di sanalah semuanya dimulai. Dan di sanalah ia akan menemukan siapa sebenarnya ibunya. Siapa sebenarnya Andini, dan apa rahasia darah yang mengalir di tubuhnya. Karena di balik semua ini, ada cerita lain yang belum terungkap. Cerita yang disembunyikan bahkan oleh Ratu Laut sendiri. Malam satu suro belum mencapai puncaknya. Tapi Dani telah menjadi sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak kenali lagi. Dan di bawah laut, para penjaga kerajaan telah bersiap. Purnama tinggal 4 hari. Langit tampak lebih merah dari biasanya, seperti luka terbuka yang belum dijahit. Awan bergulung lambat, seolah menyimpan sesuatu yang berat dan pekat di dalamnya. Dani berjalan di antara pohon-pohon yang merunduk ke tanah. Seperti menyembah tanah tempat mereka tumbuh. Daerah ini tak pernah ia kunjungi sebelumnya. Tapi entah bagaimana, setiap langkah terasa seperti pulang. Jalan kecil yang dilaluinya, menuju desa yang pernah disebut ayahnya sebagai tempat leluhur. Tapi yang Dani temukan bukan sekadar desa. Tempat ini seperti dunia lain. Rumah-rumah kayu berdiri condong. Jendela-jendelanya terbuka lebar padahal tak ada penghuni. Setiap pintu yang Dani lewati terbuka sedikit, seperti mengintip. Dan setiap tiupan angin membawa bisikan-bisikan yang menyebut namanya dengan aksen berbeda-beda. Ia melewati sebuah pohon beringin raksasa, dan seketika tubuhnya menggigil. Di bawah pohon itu, ada batu nisan tanpa nama, ditancapkan lurus ke tanah merah. Bunga melati kering berserakan, namun tak ada yang berani mendekat. Dani menoleh dan melihat bayangan anak kecil berdiri di kejauhan. Tak mengenakan pakaian apa-apa, matanya putih sepenuhnya. Dani berjalan lebih cepat. Di ujung desa,
ia menemukan sebuah rumah besar yang nyaris roboh. Tapi anehnya masih terlihat terawat. Di serambi depan, berdiri seorang wanita tua. Rambutnya panjang menyentuh lantai. Wajahnya keriput namun matanya tajam seperti elang. Wanita itu tersenyum. "Sudah waktunya kau kembali, cucuku." Dani terpaku. Ia tak mengenal wanita ini. Tapi tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena darahnya bereaksi. Seperti mengenali sesuatu yang pikirannya tolak. "Masuklah." Tak banyak waktu. Gerbang akan terbuka saat purnama mencapai puncak. Dani melangkah masuk. Di dalam rumah itu, aroma dupa dan tanah basah memenuhi udara. Lantainya dari tanah liat yang hangat. Dan di dinding tergantung topeng-topeng kayu dengan ekspresi murka. Wanita tua itu berjalan pelan, tongkatnya menghentak pelan namun suaranya menggema. "Kau adalah keturunan dari dua dunia, Dani. Ibumu adalah pelayan sang ratu. Ayahmu, seorang manusia, penjaga batas. Mereka melanggar aturan. Dan kau adalah hasilnya." Dani duduk tanpa berkata. Seluruh tubuhnya mulai panas. Pecahan cermin di sakunya bergetar. Dan keris biru tampak menyala redup di pinggangnya. "Waktu kecil, ibumu menyembunyikanmu di hutan. Agar kau tak diambil oleh para penjaga laut. Tapi darahmu terlalu kuat. Gerbang membukanya sendiri. Kau harus tahu. Gerbang ketiga adalah jalan menuju dunia tanpa batas. Jika kau buka itu, kau bukan hanya akan membebaskan leluhurmu. Kau juga akan membangunkan yang tertidur." Wanita itu mendekat, mencengkeram bahu Dani dengan kuat. "Lihat ini." Ia menyentuhkan jarinya ke dahi Dani. Dunia langsung berubah. Dani melihat dirinya di tempat yang asing. Laut terbuka di depan, tapi airnya merah. Di kejauhan, ada sebuah istana besar dari tulang. Di atasnya berdiri sosok wanita tinggi dengan rambut menjuntai ke tanah. Wajahnya diselimuti kabut. Di kakinya, ribuan makhluk laut berlutut. Di tangannya, ia menggenggam keris yang sama seperti milik Dani. Itu ibumu," kata wanita tua itu. "Dan dia sedang menunggumu untuk memilih. Jika kau memilih laut, daratan akan tenggelam. Jika kau memilih darat, laut akan murka. Tapi jika kau memilih gerbang ketiga, semua akan kehilangan bentuk." Gambaran itu lenyap. Dani kembali duduk di rumah tua. Tangannya berkeringat, napasnya terengah. Tapi hatinya seperti mulai menerima sesuatu. Wanita itu mengangkat tongkatnya dan mengetuk lantai 3 kali. Sebuah lantai rahasia terbuka. Tangga batu menurun ke dalam tanah. Bau garam dan amis darah menguap. "Turunlah. Di bawah sana, kau akan menemukan tulang-tulang leluhur. Mereka menunggu. Mereka akan bertanya. Dan kau harus menjawab. Jika tidak, mereka akan merobek jiwamu dan mengurungnya di antara karang." Dani tak punya pilihan. Ia menuruni tangga itu. 1 langkah, 2 langkah. Hingga gelap menyelimuti segalanya. Cahaya datang dari kerisnya. Dinding gua penuh ukiran, dan setiap ukiran mulai bergerak saat Dani lewat. Ada yang menangis. Ada yang menjerit. Ada yang tertawa seperti kehilangan akal. Di ujung lorong, ia tiba di ruangan besar seperti ruang pengadilan. Namun para hakimnya bukan manusia.
7 sosok besar duduk melingkar. Tubuh mereka setengah manusia, setengah makhluk laut. Mata mereka bersinar merah. Salah satunya memiliki lidah panjang menjulur hingga lantai. Yang lain tak memiliki mulut, hanya lubang hitam di wajahnya. Salah satu dari mereka berbicara, suaranya menggema di kepala Dani. "Siapa kau? Apa yang kau pilih?" Dani menggenggam kerisnya. Tapi suara lain, dari dalam dirinya sendiri, menjawab, "Aku adalah yang ditinggalkan. Tapi aku tak akan jadi alat." Para makhluk itu bergerak. Tangan mereka terangkat. Dani terangkat ke udara, tubuhnya terputar. Dan cahaya dari keris menyebar ke seluruh ruangan. Teriakan bergema. Dan dalam sekejap, Dani melihat wajah-wajah di sekelilingnya. Wajah ayahnya, Andini, bahkan teman-temannya yang sudah lama hilang. Semuanya menangis. Tiba-tiba ruangan itu pecah. Dani jatuh ke dalam kegelapan, dan saat ia membuka mata, ia kembali di rumah tua. Wanita tua itu tak lagi ada. Rumahnya pun lenyap. Ia berdiri di tengah tanah kosong dengan batu-batu nisan kuno. Namun di ujung lapangan itu, berdiri sosok yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Andini. Tapi wajahnya berbeda. Matanya kosong. Bajunya robek, penuh lumpur laut. Di belakangnya, laut menjulang tinggi seperti dinding. Meski desa ini jauh dari pantai. Andini mendekat. Suaranya pelan, nyaris berbisik. "Dani." Gerbang ketiga sudah terbuka. Dan aku bukan lagi Andini. Tanah retak. Dari celahnya, tangan-tangan keluar, menggenggam kaki Dani. Suara dari langit berbisik satu. Kalimat yang membuat tubuh Dani membeku. "Jika kau tidak memilih sekarang, darahmu akan digunakan untuk menyegel dunia selamanya." Dan saat Dani jatuh ke dalam retakan itu, ia tahu, malam satu suro belum mencapai puncaknya. Tapi kegelapan sudah lebih dulu datang. Tubuh Dani jatuh bebas dalam kegelapan tanpa dasar. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kehampaan yang menyesakkan. Tapi di antara keheningan itu, ada bisikan yang perlahan berubah menjadi jeritan. Bukan jeritan manusia, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih purba. Seolah berasal dari perut bumi sendiri. Dan dari balik kegelapan itu, Dani merasa seolah ia tak lagi memiliki tubuh. Ia mengambang, tetapi sekaligus terperangkap, jiwanya seperti terurai. Tiba-tiba, matanya terbuka. Ia terbaring di atas pasir hitam, pantai yang tak ia kenali. Namun aroma garamnya terlalu akrab. Ombak menggulung tinggi di kejauhan, tapi tak satu pun menyentuh bibir pantai. Air laut tampak seperti darah tua, menghitam dan mengkilap. Udara basah, dingin, dan setiap tarikan napas seperti menghirup kabut kematian. Dani bangkit dengan susah payah. Tubuhnya berat, seperti dipenuhi batu. Tapi yang paling menakutkan bukan itu. Di kejauhan, di balik kabut, berdiri sosok Andini. Ia masih mengenakan pakaian yang sama, tapi matanya sepenuhnya putih. Mulutnya terbuka sedikit, dan dari sela giginya, uap hitam keluar perlahan. Ia tidak berbicara, hanya menunjuk ke arah laut. Tanpa bisa mengendalikan tubuhnya, Dani berjalan menuju arah yang ditunjuk. Setiap langkahnya menimbulkan jejak api kecil di atas pasir. Suara bisikan semakin jelas. Nama-nama disebutkan.
Nama-nama yang Dani tak kenal, tapi hatinya merespons. Ia tahu nama-nama itu. Mereka ada dalam darahnya. Sesampainya di batas antara pasir dan laut, Dani berhenti. Air di depannya mendidih, dan dari dalamnya muncul sebuah rakit dari tulang. Dikayu oleh sosok bertudung tanpa wajah. Sosok itu berhenti tepat di hadapan Dani. Dan dengan tangan kurusnya, menunjuk ke rakit. Dani menaiki rakit tanpa berkata. Air laut di sekitarnya bergolak, dan setiap gelombang membawa suara tangisan. Rakit itu bergerak sendiri. Masuk ke tengah laut yang kini tak lagi tampak seperti air. Lautan itu berubah menjadi hamparan tubuh-tubuh mengambang. Dengan mata terbuka menatap ke langit gelap. Mulut mereka bergerak, seolah mencoba berbicara, tapi tak satupun suara keluar. Rakit berhenti di depan sebuah gerbang raksasa dari karang. Di atasnya tertulis simbol-simbol asing yang menyala merah. Dani turun, dan gerbang itu membuka perlahan. Menimbulkan suara seperti ribuan kuku mencakar batu. Di balik gerbang, ada istana dari tulang belulang. Setiap dindingnya terbuat dari rusuk manusia. Lantainya dari tengkorak. Udara di dalamnya lebih dingin dari kematian. Di tengah ruangan utama, berdiri tahta kosong. Dikelilingi 7 sosok berjubah merah darah. Mereka tidak berbicara, hanya membungkuk saat Dani lewat. Di belakang tahta, ada cermin besar. Cermin yang sama seperti pecahan yang Dani simpan. Tapi kali ini ia melihat wajahnya sendiri dalam bentuk berbeda. Wajahnya lebih tua, matanya merah. Dan dari punggungnya tumbuh sirip-sirip tajam seperti milik ikan. Akhirnya kau tiba juga, suara terdengar dari balik cermin.